Pagi yang seharusnya tenang, malah dimulai dengan kepanikan. Lisa mondar-mandir di depan kamar, memanggil-manggil bapaknya yang tak kunjung menjawab. Setelah itu, Lisa keluar dan melihat si bapak sudah tergeletak, dan yang bikin merinding, sebelumnya Lisa sempat dengar suara dari kamar mandi. Lalu, siapa yang tadi di sana? Setelah itu, Lisa pingsan, dan akhirnya Kona datang. Sementara itu, Peyot bangun dengan mata setengah terbuka. Ia mengeluh karena tidak dibangunkan salat subuh. Tapi Pak Rungkat malah ngaku nggak berani salat karena takut Pak RT ikut jadi makmum. Hah, ngeri tapi. Lucu juga, Pak Rungkat sempat berharap bisa ketemu lagi di mimpi. Tapi anehnya, semalam Pak RT tidak muncul. Justru itu yang bikin khawatir. Jangan-jangan ada yang lebih besar dari sekadar gangguan mimpi. Dot punya teori. Katanya sih, Pak RT sebenarnya nggak niat neror. Mungkin cuma minta bantuan, tapi ya caranya tuh nyeleneh. Kalau mau minta tolong, kenapa harus ngagetin segala? Lalu, ide paling gila pun muncul. Meditasi, undang arwah Pak RT secara langsung. Robi sempat mikir, kenapa enggak? Bisa sekalian tanya, apa maksudnya datang terus ke rumah mereka? Tapi, muncul masalah baru. Siapa yang jadi mediumnya? Semua langsung menolak. Bapak Robi yang paling sering kesurupan pun lagi terkapar sakit. Otomatis gugur. Karena situasi makin absurd, mereka sepakat memanggil Pak Rungkat dan Peyot ke rumah. Kali aja mereka bisa bantu, siapa tahu juga mereka punya pengalaman serupa yang bisa dijadikan petunjuk. Pak Rungkat datang bareng Peyot. Begitu lihat kondisi Bapak Robi yang lemas dan pucat, ia langsung sadar, ini lebih parah dari sekadar mimpi. Arwah Pak RT makin agresif. Setelah menjenguk sebentar, semua kumpul di ruang tamu. Lalu, ide meditasi dibuka lagi. Reaksi Yao masih tetap sama. Tegas, nolak. Gua bukan jalur arwah, katanya. Kona nyantai aja. Katanya kalau arwah bisa masuk, ya silakan. Tapi tetap saja, semua mata tertuju ke Yao. Entah kenapa semua sepakat, cuma Yao yang cocok ditumbalin. Peyot pun jadi calon kuat, tapi dia juga mendadak hilang dari peredaran. Tinggal Peyot, yang dari tadi anteng, tiba-tiba dicalonkan. Reaksi Peyot, panik, langsung nolak habis-habisan. Robi berusaha membujuk, Lisa ikut turun tangan. Bahkan sempat menjanjikan ciuman kalau Peyot bersedia. Tapi Peyot tetap waras. Katanya, yang dicium arwah, bukan aku. Benar juga sih. Peyot mulai mikir, kalau dia menolak terus, nggak bakal kelar-kelar. Tapi kalau dia setuju, risikonya juga nggak main-main. Apalagi kalau arwahnya betah di tubuh dia. Sementara itu, Robi makin bingung. Ia ingin bantu Pak RT biar tenang, tapi juga khawatir keadaan makin parah. Antara takut dan tanggung jawab, Kona, yang biasanya cuek, justru terlihat serius. Ia yakin, ini kesempatan penting. Kalau benar Pak RT butuh bantuan, mereka harus tahu pesannya. Sekarang, atau tidak sama sekali. Setelah debat panjang dan rayuan maut dari Lisa, Peyot akhirnya menyerah. Dengan muka pasrah ia berkata, ya udah deh, semua langsung bersorak, kayak baru dapat tiket konser. Dan tepat saat itu, lampu yang mati dari tadi, tiba-tiba menyala sendiri. Semua saling pandang. Di ruangan, si Peyot sendirian, dengan suasana yang mencengangkan. Tiba-tiba sesuatu telah merasuki Peyot. Di malam hari itu juga, mediasi dimulai. Si Peyot dibiarkan sendiri di ruangan yang gelap. Sementara mereka menunggu di depan. Tak ada suara, hanya tatapan-tatapan panik dan gerakan tubuh yang tertahan. Semua mata tertuju padanya. Saat Peyot perlahan berdiri, tubuhnya kaku, seperti dikendalikan oleh kekuatan yang bukan miliknya. Tanpa nunggu lama, tiba-tiba terdengar suara Pak RT dari tubuh si Peyot dan berbicara, kalau dia Pak RT. Lisa menutup mulutnya, matanya membelalak. Robi mundur satu langkah. Dot dan Kona saling pandang. Tak percaya, arwah Pak RT mengungkapkan semua apa yang terjadi padanya. Gua bukan masuk angin. Mereka terpaku. Tiba-tiba,
Kepingan-kepingan kejadian ganjil selama ini mulai masuk akal. Mimpi Pak Rungkat, kesurupan Bapak Suara aneh di malam hari. Semuanya menuju satu titik. Peot terjatuh berlutut, lalu kembali berbicara. Kali ini lebih marah. Aku diracun. Semua terasa seperti membeku. Jantung mereka berdegup kencang. Siapa yang cukup keji untuk meracuni Pak RT? Suara terakhir muncul dengan jelas, seperti kemarahan yang belum tuntas. Orang suruhan Nona Elin. Peot tiba-tiba terhuyung, lalu pingsan. Tak satu pun dari mereka bergerak. Tak ada yang bersuara, hanya keheningan yang kini terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Misteri kematian Pak RT bukan lagi misteri kecil di kampung ini, adalah pembunuhan. Dan nama Nona Elin baru saja mengubah semuanya.